Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan aksi nyata modul 1 pada PPG tertentu yang ada di PMM. Dan aksi nyata ini berjudul terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Oke, yang pertama sekali yaitu apa sih pengertian diferensiasi? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari pembelajaran diferensiasi. Adapun pembelajaran diferensiasi adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan individual setiap siswa. Dalam model pembelajaran ini, guru tidak lagi mengajar dengan cara yang sama untuk semua siswa, melainkan menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar masing-masing siswa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian diferensiasi itu yaitu di mana guru itu fokus terhadap kebutuhan individual setiap peserta didik. Nah, jadi guru bisa melihat bahwa bagaimana kebutuhan masing-masing peserta didiknya, menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran pada akhirnya dengan kesiapan, minat, dan profil pelajar masing-masing siswa. Oke, selanjutnya, mengapa pembelajaran diferensiasi itu penting? Nah, di sini ada beberapa reason atau alasannya bahwa pembelajaran diferensiasi itu penting. Yang pertama, setiap siswa memiliki keunikan seperti gaya belajar, kecepatan belajar, dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Benar sekali bahwa setiap siswa itu unik. Bisa saja gaya belajar si A dengan si B itu berbeda, kecepatan belajar si A dengan si B juga berbeda, tingkat pemahamannya si A lebih cepat tanggap si B agak lambat. Nah, itulah yang terdapat keunikan pada siswa masing-masing. Makanya perlu pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya, meningkatkan motivasi. Ketika siswa merasa materi pelajaran relevan dan menantang, motivasi belajar mereka akan meningkat. Selanjutnya, maksimalkan potensi. Setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Pembelajaran diferensiasi membantu siswa untuk mencapai potensi maksimalnya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa setiap siswa memang memiliki potensi yang berbeda-beda. Siswa pertama dengan siswa yang kedua itu pasti berbeda, tidak sama. Makanya pembelajaran diferensiasi ini sangat membantu siswa untuk mencapai potensinya masing-masing secara maksimal. Dan reason selanjutnya yaitu membuat pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa akan lebih bermakna dan diingat lebih lama. Iya, benar sekali. Karena kenapa lebih bermakna? Karena pembelajaran yang kita kasih ini sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan yang diperlukan siswa. Karena pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, maka pembelajaran tersebut akanlah terus diingat oleh siswa dan dipahami oleh siswa tersebut. Oke, selanjutnya, aspek yang dibedakan dalam pembelajaran diferensiasi. Apa aja? Ada konten, ada proses, dan satu lagi ada produk. Jadi kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan konten. Konten ini merupakan materi pelajaran. Dapat dibedakan berdasarkan tingkat kesulitan. Siswa yang sudah menguasai materi dapat diberikan tantangan yang lebih tinggi. Sementara siswa yang masih kesulitan dapat diberikan materi yang lebih sederhana. Nah, di sini terkait dengan konten. Materi pelajaran dapat dibedakan ini sesuai tingkat kesulitannya. Contohnya, misalnya ada siswa yang menguasai materi, maka diberi tantangan lebih kepada siswa tersebut. Sementara, jika masih ada siswa yang masih kesulitan, maka diberikan materi yang lebih sederhana. Jadinya kan berbeda di antara kedua siswa tersebut. Misalnya, siswa A ini sudah menguasai materi yang diberikan. Nah, guru dapat memberikan tantangan lebih tinggi dari sebelumnya kepada siswa si A. Sedangkan siswa yang B ini, ia kesulitan dalam memahami materi, maka kita bisa kasih materi sesuai dengan kemampuan dia atau lebih sederhana. Oke, itu yang termasuk dengan konten, yaitu materi pelajaran. Selanjutnya proses. Bagaimana sih proses?
Proses itu terkait dengan cara penyampaian materi dapat dibedakan. Misalnya, siswa yang lebih visual dapat diberikan gambar atau video, sedangkan siswa yang lebih kinestetik dapat belajar melalui aktivitas fisik. Nah, di sini contohnya ada dua. Dalam proses pembelajaran, bagi siswa yang menyukai atau lebih kepada visual, guru tersebut dapat menayangkan berupa video atau menunjukkan gambar-gambar yang dapat dilihat dan diamati langsung oleh si siswa berdasarkan gambar atau video yang sudah kita tampilkan, dan itu termasuk ke dalam siswa yang lebih menyukai visual. Sedangkan siswa yang kinestetik ini di mana si anak ini sering gerak-gerak di dalam kelas, dia harus berjalan-jalan di dalam kelas untuk untuk belajar. Maka dari itu kita dapat memberikan materi atau kita sesuaikan dengan siswa yang kinestetik melalui aktivitas fisik. Oke, selanjutnya produk. Apa sih produk? Produk tersebut tugas atau proyek yang diberikan dapat dibedakan. Siswa dapat memilih produk yang sesuai dengan minat dan gaya mereka. Nah, si guru tersebut bisa memberikan produk kepada siswa dengan hasil produk yang berbeda-beda. Misalnya, siswa A suka dia membuat proyek yang ini. Siswa B lain lagi proyeknya. Siswa dapat memilih produk sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, tidak dipatok. Misalnya kamu harus ini, tidak. Jadi di sini sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa dalam membuat produk tersebut pun menyenangkan, lebih terarah, lebih memahami karena sesuai dengan keinginannya dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Oke, selanjutnya contoh pembelajaran diferensiasi apa saja? Pembelajaran kelompok. Nah, gimana caranya pembagian kelompok? Gimana caranya pembagian kelompok? Guru dapat membagikan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesamaan minat atau tingkat pemahaman. Selanjutnya, apalagi pusat pembelajaran. Guru dapat menyediakan berbagai pusat pembelajaran dengan aktivitas yang berbeda-beda sehingga siswa dapat memilih aktivitas yang paling sesuai dengan mereka. Selanjutnya, tugas pilihan. Gimana tugas pilihan itu? Guru dapat memberikan beberapa pilihan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda sehingga siswa dapat memilih tugas yang paling menantang bagi mereka. Nah, tugas pilihan ini dapat hampir sama dengan materi yang diberikan oleh guru tadi, yaitu jika siswanya sudah menguasai, maka guru boleh meningkatkan sedikit tantangan atau materi lebih tinggi dari materi yang sedang dipelajarinya. Nah, demikian. Jadi contoh penerapan diferensiasi ini ada 3, pembagian kelompok, pusat pembelajaran, dan tugas pilihan. Nah, adapun kesimpulan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran diferensiasi adalah sebuah pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individual setiap siswa, guru dapat membantu semua siswa mencapai potensi maksimalnya. Nah, selanjutnya saya juga ada membuat refleksi saya terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan umpan balik dari rekan sejawat saya. Selanjutnya ada dokumentasi saya dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi. Nah, demikian terkait dengan aksi nyata saya, yaitu pembelajaran diferensiasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.